Halo guys, tentunya masih bersama gue Andre Kupluk, masih di Obsasi obrolan sana sini. Oke, halo, apa kabar Clara? Baik. Kita kedatangan bintang tamu yaitu Clara, salah satu konten kreator dan juga orang yang berkecimpung di dunia entertainment. Hari ini kita mau tanya-tanya nih, sejauh mana sih pengalaman dan tahun berapa sih mulai terjun di entertainment? Mulai terjun di entertainment kayaknya udah 12 tahun lah. 12 tahun, oke. Selama 12 tahun itu pasti banyak suka dukanya ya. Iya. Terutama mungkin sukanya dulu, bisa diceritain ke netizen. Suka-sukanya itu kalau misalnya kayak kita Dapat job gitu ya. Dapat job, Ah. terus kita apa sih? Kalau ada casting, terus Hmm. temennya juga pun kalau misalnya ada info-info casting atau job itu berbagi. Seru-seru ya? Iya, temennya seru dan nggak ada kubu-kubuan, asik pokoknya. Nggak Kalau ada entertainment, kubu-kubuan. iya, kalau entertainment itu seperti itu. Oke, biasanya kamu kalau casting gitu apa aja diterima? Iya. Atau pilih-pilih? Tergantung karakter sih. Oh, tergantung karakter. Biasanya kamu ngambilnya karakter apa nih? Cewek seksi kah? Atau mungkin apa gitu? Kadang kayak cewek seksi atau misalnya kayak yang seksi sih foto-foto gitu kan. Ini apa sih? Foto-foto apa aja yang diambil. Oh iya, benar. Biasanya kamu ngambil job-job apa aja sih? Ya kalau saya ngambil jobnya kadang ada foto-foto seksi. Foto-foto seksi, oke. Terus selanjutnya apa lagi? Kalau misalnya ada yang cocok peran gitu kayak kayak peran antagonis. Wih, peran antagonis, takut ke jadinya. Enggak, Terus? kan acting. Nah, terus kadang kalau misalnya kayak antagonis itu aku ambil. Aku ambil. Mungkin suaranya nggak di up ya kak ya? Iya, kayak antagonis gitu. Nah itu aku ambil ya karena perannya. Mungkin dengan karakternya sesuai gitu. Sesuai. Oke kak Clara, aku mau nanya juga tentang pribadinya. Biasanya pernah nggak sih diomelin sutradara pada saat di lokasi syuting? Oh pernah. Pernah. Biasanya ngapain aja tuh sutradaranya ngomel-ngomelnya? Ini kayak gini, kamu bisa nggak sih acting? Kalau nggak bisa ya udah kayak gitu. Terus dikata-katain ya, itu pun udah kayak makanan sehari-hari sih. Makanan sehari-hari. Memang kalau di entertainment nih buat sobat obsasi yang mungkin pengen terjun di entertainment, tips triknya gimana sih kalau mau terjun di entertainment, terutama nih biasanya ngapain PDK, harus apa gitu? Coba di entertainment itu kita harus berani kamera. Nah kita itu kalau baca skenario itu jangan kayak baca gitu. Jadi kita tuh baca dulu dari atas, tahu ceritanya, nanti baru kita apalin. Nah itu seperti itu. Dan nggak kayak yang dilihat sama netizen ya, kayak wah acting itu enak ya, gampang gitu ya. Gampang ya, padahal nggak mudah. Itu pun kita harus proses dulu, harus kirim karakter kita, foto, video, file segala macam, nggak mudah loh ya. Apalagi kalau kita salah itu dimaki-maki itu udah biasa. Harus siap. Pokoknya mentalnya mental baja ya. Berarti begitu digedor gitu udah siap gitu. Itu buat pacuan kita supaya kita bisa. Oke Kak Clara, terus aku mau nanya juga nih. Biasanya Kak Clara kalau dapat job itu pilih-pilih peran nggak sih? Enggak sih. Aku pun pernah kayak ngambil peran jadi hantu, aku pernah. Pernah jadi hantu. Sempet nggak fobia gitu dengan hantu setelah pulang ke rumah? Enggak sih, enggak fobia. Ada pengalaman pribadi nggak ketemu hantu atau mungkin lagi take nih tiba-tiba aja di lokasi syuting tiba-tiba Kak Clara kelihat gitu? Oh kalau kayak gitu sih pernah ya. Jadi waktu syuting itu misalnya aku kan bisa lah ya punya bisa sedikit ya. Oke, bisa. Temen minta pijitin, tapi dia punya kayak sesuatu gitu, dia nggak tahu itu ini kisah nyata sih ya. Oh kisah nyata, oke. Waktu itu aku lagi datang bulan ceritanya ya kan. Nah temen aku tuh minta dipijitin belakangnya, tapi pas udah gitu aku mijit dia itu pun syutingnya lagi datang bulan pas lagi. Oh lagi datang bulan, oke. Itu sekitar jam 2 ya, jam 2 pagi itu pun di Bumi Perkemahan. Oh di daerah Cibubur kalau nggak salah ya. Iya itu kan serem tuh ya, Bumi Perkemahan. Nah waktu itu syuting Indosiar MKF ya. Nah, terus pulangnya itu sekitar jam 2, aku kan parkir mobil itu di lapangan ya kan, banyak pohon bambu. Betul. Nah itu aku baru pulang, terus di pohonnya itu daunnya itu digoyang-goyangin, pokoknya digoyang-goyangin sampai kencang gitu. Terus tapi Kak Clara agak serem nggak sih? Iya serem, tapi aku mau nengok ke atas, aku nggak berani ya. Aku nggak berani, jadi aku cuman ngelihat
dia gerak-gerakin terus tapi aku sekedar jalan, tapi aku mau lari takut ya. Alasannya kenapa Kak? Atau mungkin Kak Clara belum pernah lihat sebelumnya? Belum pernah sih kalau diikutin gitu, belum pernah. Kalau ngeliat sih biasa, cuma kalau diikutin dikejar itu baru itu ya. Oke. Itu kejadiannya. Ini agak mungkin karena Oke. atau lah mungkin dia ngikutin aku, nggak ngerti ya. Aku mau lari takut dikejar, itu pengalaman sih. Oke. Berarti itu pengalaman yang cukup mistis ya Iya. di dunia persyutingan. Dan Kak Clara nih biasanya nih kalau syuting kan udah biasa ya, pulang pagi pergi pagi gitu ya. Biasanya pilih-pilih budget nggak sih? Kadang sih kalau misalnya aku ya pasti ya pilih-pilih lah ya, karena aku nggak mau lah misalnya honor aku tadinya sekian terus gede terus tiba-tiba dibayar kecil, aku juga mikir-mikir sih. Oke, begitu ya. Dan punya pengalaman pribadi nggak kayak pernah kena modus oleh agensi atau manajemen yang menjanjikan job-job gitu, pernah nggak? Pernah sih, pernah. Kayak misalnya kayak minimum job atau photoshoot gitu. Nah terus disuruh foto seksi gitu pun udah pernah ya, tapi nggak dibayar. Itu pun udah kayak hampir mau dibuka lah ya, hampir dibuka gitu, tapi udah Akhirnya ditolak ya. Itu baru sekali ya. Oke Kak Clara, terima kasih ya sudah hadir di Studio Obsasi. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol dan juga berbagi pengalamannya tentang dunia entertainment. Nanti kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali, tentunya masih di Obsasi ya. Terima kasih Kakak. Iya. Sampai ketemu lagi di next episode. Akhirnya gue ada pamitan. Terima kasih dan juga teman kita Clara. Clara. Bye-bye. Bye-bye, selamat tinggal.